tentang sebuah minuman teh, tetapi kalian jangan ngiler dulu karena waktu berbuka masih lama ini, dan ini masih sangat terik sekali, masih siang ya. Teh apa sih yang akan aku bahas di sini? Teh kali ini yang aku bahas yaitu teh botol sosro. Pasti ada yang menjawab, wah itu teh yang favorit aku tuh. Nah, ada kan pasti. Dan teh botol sosro ini pasti juga nggak asing untuk kalian karena sudah sangat populer dan kalian pun bahkan sering meminumnya kan di waktu senggang, entah itu mau pergi atau menemani hari-hari kalian. Nah, apakah kalian tahu teh botol sosro ini diproduksi di mana? Teh botol sosro ini diproduksi di PT Sinar Sosro. Apakah kalian tahu sejarah dari PT Sinar Sosro itu? PT Sinar Sosro ini ya. Nah, untuk yang sudah tahu biar tambah tahu, dan yang belum tahu biar tahu sejarahnya PT Sinar Sosro ini. Untuk sejarahnya sendiri yaitu ini diciptakan oleh keluarga Sastrojoyo pada tahun 1940. Keluarga Sastrojoyo ini memulai usahanya di sebuah kota kecil di Slawi, daerah Jawa Tengah. Pada awal memulai bisnisnya, produk ini dijual dalam bentuk teh kering dengan merek teh cap botol, di mana penyebarannya ini masih di seputar Jawa Tengah waktu itu. Tahun 1963, keluarga Sastrojoyo ini mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah terkenal di Jawa Tengah ini. Perjalanan dalam memperkenalkan teh cap botol ini pun dimulai dengan strategi cicip rasa atau produk sampling ke berbagai wilayah Jakarta. Dan alasan saya mengapa mengambil judul tentang sejarah PT Sinar Sosro, karena strategi marketing dalam memperkenalkan produk-produknya itu sangat menarik buat saya. Usahanya belum terkenal sampai sekarang ini gitu. Nah, awal dari perkenalan ini yaitu datang ke keluarga Sastrojoyo ini, datang ke pasar-pasar memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak atau menyeduh teh langsung di tempat. Setelah diseduh, teh ini lalu dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Tetapi cara ini kurang berhasil. Karena apa? Karena teh yang diseduh ini terlalu panas dan proses penyajiannya pun terlalu lama gitu. Dan sehingga pengunjung di pasar ini tidak sabar untuk mencicipinya. Lalu muncul cara kedua, yaitu teh tidak lagi diseduh di tempat, tetapi dibawa di sebuah panci-panci, masukkan ke panci-panci dan dibawa dengan menggunakan bak terbuka. Tapi cara ini pun masih kurang berhasil, karena di tengah perjalanan, selama perjalanan dari kantor ke pasar itu, tehnya ini tumpah-tumpah dan karena itu jalan di Jakarta itu masih berlubang dan belum beraspal. Jadi teh yang ada di panci-panci ini tumpah gitu di salah perjalanan. Itu yang membuat cara kedua ini kurang efektif. Lalu pada akhirnya muncullah ide dengan membawa teh yang diseduh dari kantor dan dimasukkan ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini menarik, dan cara ini pun berhasil karena menarik minat pengunjung, dan selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak. Pada tahun 1969 muncullah sebuah gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol. Dan pada tahun 1974 didirikanlah PT Sinar Sosro. Bahan baku yang digunakan di PT Sinar Sosro ini pun
bahan bakunya dari perkebunan teh Gunung Rosa Cianjur, Gunung Manik Cianjur, Gunung Cempaka Cianjur, Gunung Satria Garut, daerah Neglasari Garut, daerah Cukul Pangalengan, dan daerah Sambawa Tasik. Ada 10 pabrik yang sudah tersebar di Indonesia, yaitu ada di Cakung, Jakarta Timur, di Tambun, dan di Cibitung, Jawa Barat, Pandeglang, Banten, Serdang, Ungaran, Jawa Tengah, Gresik, dan Mojokerto, Jawa Timur, Bali, dan Palembang, Sumatera Selatan. Lalu untuk produk yang sudah dihasilkan dari PT Sinar Sosro ini yaitu teh celup, sosro, joy green tea, fruity, preso, dan lain-lain sebagainya. Ya, begitulah sedikit pemaparan dari saya tentang sejarah PT Sinar Sosro. Dan kesimpulannya adalah strategi marketing yang di Sosrojoyo ini awalnya didirikan oleh keluarga Sosrojoyo, lalu keluarga Sosrojoyo ini mendirikan sebuah pabrik yaitu PT Sinar Sosro. Nah, strateginya ini yaitu yang cara pertama tadi, di mana teh ini diseduh di tempat dan kurang efektif karena selain prosesnya yang lama, juga tehnya terlalu panas dan pengunjung yang ada di pasar pun tidak sabar untuk menunggu prosesnya. Cara yang kedua itu juga kurang efektif karena cara ini tehnya itu dimasukkan ke panci besar dan dibawa dengan menggunakan bak terbuka. Cara ini kurang menarik karena apa? Waktu itu jalan di Jakarta itu masih berlubang dan belum beraspal, jadi selama berada di perjalanan tehnya itu tumpah-tumpah gitu. Tetapi untuk cara yang terakhir ini yaitu mereka menyiapkan atau membuat sebuah teh yang disajikan di dalam botol. Selain praktis juga ini termasuk cara yang menarik, cara yang berhasil karena ini menarik pengunjung di pasar dan botolnya ini sudah dibersihkan, jadi praktis dan tinggal diminum saja tanpa menunggu diseduh dan tanpa menunggu airnya panas. Cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya saya minta maaf. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.